Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kuliah agroekologi atau kuliah ekologi pertanian ini, kita akan membahas tentang siklus geokimia dan hidrologi. Nah, perlu kita ketahui bahwa unsur kimia yang dibutuhkan organisme dalam jumlah yang banyak, terutama dalam hal ini adalah C, H, O, N, P, dan S, bersirkulasi antara organisme dengan lingkungan fisik di dalam biosfer. Jadi ini perlu dijelaskan bahwa berbagai unsur kimia ini, mereka ini mengalami siklus ya, perputaran, perpindahan dari satu tempat ke tempat lain, dari air, dari tanah yang ada di sekitar perakaran, kemudian masuk ke tanaman, berubah lagi pindah ke udara, dan seterusnya. Nah, pemindahan yang berlangsung secara berulang-ulang atau penguraian dan pembentukan unsur-unsur kimia itu melalui organisme, ya, melalui komponen biotik dan lingkungan fisik abiotik atau siklus biogeokimia. Dalam daur unsur terdapat persediaan cadangan utama unsur dan tempat pembuangan sejumlah unsur tertentu. Siklus biogeokimia ini mempunyai mekanisme umpan balik yang dapat mengatur sendiri atau self-regulating yang menjaga siklus dalam keseimbangan. Jadi mereka itu mengalami perputaran. Ya. Nah, adapun karbon dan oksigen itu mempunyai siklus. Kalau karbon itu diperoleh organisme dari CaCO2. Ya, jadi dari CaCO2 di udara dan ion karbonat H2CO3- yang terlarut di dalam air. Jadi karbon didapatkan ada yang dari udara dan dari yang terlarut di dalam air. Sedangkan oksigen terdapat dalam bentuk O2. Karbon diikat tanaman dalam bentuk proses fotosintesis. Dari proses tersebut dihasilkan karbohidrat dan oksigen. Jadi perlu Anda ketahui, proses fotosintesis yang dilakukan oleh si tanaman ini menghasilkan karbohidrat dan oksigen. Karbohidrat inilah yang kemudian berubah menjadi daun, pohon, kemudian menjadi umbi-umbian dan sebagainya yang diproduksi oleh tanaman. Yang Anda bisa lihat, akibat proses fotosintesa ini tanaman makin lama makin besar. Kemudian bahan organik hasil fotosintesa berpindah ke herbivora dan pemangsa atau karnivora dan kembali ke cadangan melalui respirasi dan kegiatan bakteri. Artinya, di luar tanaman itu sendiri ada siklus makanan, ada rantai makanan yang akhirnya nanti akan berpindah-pindah dari tanaman, misalnya ke kambing ya, atau kambing dimakan oleh harimau, harimau kemudian mati, kemudian diuraikan oleh bakteri dan seterusnya. Nah, sisa bahan organik yang tidak dimanfaatkan oleh herbivora dan karnivora ini akan dilapukan oleh bakteri pengurai. Bahan organik yang tidak lapuk oleh bakteri melalui proses geologi dan membentuk gambut, batu bara, dan minyak bumi. Jadi, Anda perlu tahu bahwa bahan tambang kayak gambut, batu bara, dan minyak bumi itu semuanya merupakan bahan organik dari jutaan tahun sebelumnya yang tidak terurai oleh bakteri. Jadi mereka itu teronggok, tertimbun selama jutaan tahun. Nah, kandungan karbon terikat pada gambut, batu bara, dan minyak bumi tergantung pada tingkat pelapukan. Karbon akan lepas ke udara pada proses pembakaran bahan tambang tersebut. Misalnya Anda bisa melihat lahan gambut terbakar, nah itu dia bisa lepas ke udara karena gambutnya di permukaan terbakar berubah menjadi CO2 ya, menjadi CO2. Nah, siklus karbon Anda bisa lihat dari gambar ini ya. Dari gambar ini bahwa ada yang tertimbun di bawah, ada juga yang di permukaan, jadi ada proses-proses perubahan seperti ini antara yang di dalam tanah, kemudian di dalam air, dan ada juga yang di daratan berupa tanaman atau hutan atau tutupan vegetasi. Nah, karbon pun dari data sejak tahun 60 sampai tahun 2000 ini terbukti mengalami peningkatan yang signifikan kandungan CO2. Kenapa?
karena ini seiring dengan adanya pencemaran, adanya pembakaran, penebangan pohon dan sebagainya, asap-asap gitu ya. Nah, siklus karbon dan oksigen ini harusnya seimbang. Kalau seimbang, maka CO2 diproduksi akan diserap oleh tanaman berubah menjadi O2 atau oksigen. Tapi karena CO2 ini apa namanya produksinya terlalu tinggi, terutama dengan adanya apa namanya pembakaran batu bara, minyak bumi dan gas, maka ini cenderung lebih berlebihan dibanding kemampuan tanaman dalam mengubah menjadi oksigen. Akibatnya bumi akan semakin suhunya naik atau bumi makin panas. Berikutnya adalah siklus nitrogen. Udara merupakan cadangan nitrogen utama karena berisi 78% dalam siklus nitrogen. Nitrogen dari udara tidak dapat langsung digunakan oleh tanaman, tapi harus diubah dulu menjadi nitrat, nitrit, atau amonium oleh bakteri atau ganggang. Eh, Maaf, saya ulangi, tanaman leguminosa atau tanaman kacang-kacangan mampu memfiksasi nitrogen menjadi nitrat dengan bantuan bakteri penambat nitrogen. Jadi ada jenis tanaman kacang-kacangan, kacang tanah, ya, leguminosa yang lain yang di perakaran itu ada bintil akar, dia mampu menambat nitrogen menjadi nitrat. Nah, inilah yang kemudian bisa menambah kandungan unsur hara N di dalam tanah kalau pupuk hijauan itu diberikan ke dalam tanah. Senyawa nitrogen juga dihasilkan dari kegiatan gunung api yang setelah bereaksi dengan air hujan turun ke tanah membentuk nitrat, ya. Jadi maka itulah kenapa di daerah sekitar gunung api aktif seperti di Yogyakarta ini kandungan N-nya juga tinggi. Itu karena N yang dihasilkan oleh kegiatan gunung api berbarengan dengan hujan dia akan turun ke tanah membentuk nitrat. Tanaman dan hewan yang mati setelah terdekomposisi akan melepaskan nitrogen dalam bentuk amonium. Inilah yang disebut sebagai proses nitrifikasi menjadi nitrat dimanfaatkan tanaman dan hewan. Jadi artinya kompos berupa tanaman maupun hewan itu pun bisa untuk meningkatkan nitrogen. Nitrogen yang tidak dimanfaatkan hilang ke sedimen dalam bentuk tererosi. Jadi nitrogen itu juga gampang mengalami perpindahan. Ya, inilah gambar siklus nitrogen, ya, baik dari dalam tanah dalam bentuk nitrat, nitrit, amonium, ada juga yang di atmosfer dalam bentuk N2 yang belum bisa dimanfaatkan oleh tanaman. Ini siklus nitrogen juga, ya, jadi yang di dalam tanah nitrat, nitrit, amonia, ya. Kemudian di atas itu ada proses denitrifikasi, N2 berada di atmosfer. Berikutnya kita membahas tentang siklus fosfor atau P. Fosfor terdapat pada setiap tanaman berfungsi sebagai penyusun protoplasma sel. Fosfor dibutuhkan dalam proses fotosintesis pada saat pembentukan ATP melalui fosforilasi dan fosforilasi oksidatif. Dalam proses oksidatif itu artinya proses dalam bentuk berkecukupan oksigen. Fosfor diserap tanaman dalam bentuk ion H2PO4- dan ion HPO4- dua kali. Pirofosfat, metafosfat, dan fosfor organik. Cadangan utama fosfor berada pada batuan fosfat, misalnya apatit dan air serta guano. Guano itu adalah kotoran kelelawar di gua-gua kapur. Makanya sumber pupuk fosfor itu kebanyakan ada kaitan dengan kawasan kars, ada kaitan dengan gua-gua kapur, di mana itu guano yang dihasilkan oleh kelelawar berlangsung mungkin ratusan apa ribuan tahun, ini bisa menjadi sumber P. Batuan fosfat yang terlalu dalam air tanah, sebagian diserap tanaman dan sebagian hilang ke badan air. Tanaman merupakan sumber fosfor bagi hewan yang setelah mati akan terurai menjadi menghasilkan fosfor. Jadi hewan pun kalau makan tanaman itu juga akan mendapatkan nutrisi yang mengandung fosfor. Erosi membawa senyawa fosfor ke dalam air yang kemudian dimanfaatkan tumbuhan air. Ya. Ini adalah siklus fosfor, ya, dimulai dari misalnya batuan fosfor
guano dan kawan-kawan tererosi, fosfor terlarut, endapan dangkal, jadi fosfor pun bisa berpindah-pindah. Nah, berikutnya adalah siklus hidrologi. Energi radiasi matahari memegang peranan penting pada siklus energi dan zat di bumi. Jumlah air yang meninggalkan permukaan tanah dan badan air dalam bentuk uap pada waktu tertentu selalu sama dengan jumlah air yang turun dari atmosfer dalam bentuk presipitasi. Maknanya bahwa jumlah air itu dalam siklus hidrologi itu relatif tetap. Jadi ada yang dalam bentuk uap, ada yang dalam bentuk hujan dari langit, ada juga dalam bentuk air yang mengalir lalu nanti mengisi badan-badan air seperti danau, sungai dan sebagainya. Pada hakikatnya air itu tetap tidak berubah. Cuman mungkin bentuk dan volumenya ketika pergeseran mengalami perubahan. Air yang jatuh ke permukaan tanah sebagian mengalir di permukaan tanah dalam bentuk aliran permukaan atau runoff menuju sungai atau danau atau laut. Sebagian lagi merembes ke dalam tanah dalam bentuk infiltrasi. Air infiltrasi bergerak ke lapisan yang lebih dalam, kemudian berkumpul menjadi air tanah bebas atau groundwater atau sumber air tanah dalam. Aliran air tanah atau interflow bergerak dalam akuifer menuju sungai, danau, dan laut. Dalam perjalanan dari atmosfer ke permukaan tanah, sungai, dan danau, serta laut, maupun ke dalam air tanah dapat berubah wujud menjadi cair, gas, padat, maupun tergantung suhunya. Sirkulasi air diatur oleh radiasi matahari, artinya makin terik, air bisa berubah menjadi uap air. Sirkulasi air dari daratan ke laut lalu ke udara disebut siklus hidrologi. Nah, inilah bentuk siklus hidrologi ya. Atau yang ini yang lebih jelas. Jadi proses perubahan dari laut evaporasi menjadi awan, awan kemudian jadi hujan, hujan mengalir ke badan sungai, akhirnya kembali ke laut lagi. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga paparan ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.